Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1251. Menantu perempuanmu menyembunyikan ini untukmu. King Lian, maksudku bukan kamu. Kamu harus khawatir pulang larut malam. Ketika Zhou Lan mendengar kata-kata itu, dia mendesaknya dengan tulus. Bibi yang baik. Gu Qinglian tersenyum, tersipu dan berkata, Kakak ipar, apakah kamu tidak tahu bahwa menantu perempuanku baik dalam segala hal, tetapi yang terburuk adalah dia melindungi suaminya sepanjang hari. Jika itu wanita lain, dia akan membiarkannya tidur di sofa ketika dia pulang sangat larut. Li Ping duduk dan berkata dengan marah. Mendengarkan kata-kata mereka, Gu Qinglian dan Long Zhaitian makan dengan kepala tertunduk, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Long Xiaoxi, yang terjebak di tengah, sangat masuk akal untuk mengambil sayuran dan makanan untuk mereka berdua, sepertinya dia mengkhawatirkan keluarga. Wanita ini sangat peduli. Aku tidak mengatakan bahwa keluargaku tidak akan pernah pulang lebih dari sebentar. Zhou Lan berkata dengan bangga. Lihat apakah kamu bisa menanggungnya. Song Kangtai berkata dengan marah saat mendengar ini. Orang-orang seperti King Lian adalah istri dan ibu yang baik. Ini adalah wanita yang bisa mempercayai suaminya, ada apa dengan itu? Kata Song Kangtai lagi. Kalian memiliki pikiran yang liar. Aku tidak berani mengatakan itu adalah Zhaitian, tetapi hatimu sangat liar, jadi aku harus menjagamu. Mendengar ini, Zhou Lan menatap Song Kangtai dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Kata-kata Zhou Lan benar-benar membuat Song Kangtai kehilangan kesabaran. Oke, makan, dan kembali ke tempat tinggalmu setelah makan. Sulit untuk datang ke kota Linjiang, dan aku ingin bermain-main. Li Ping membujuk lagi, dan di bawah bujukan Li Ping, keduanya akhirnya menghentikan amarah mereka. Zhong Yunxi yang berada di samping terlihat terbiasa dengan semua ini, makan sendiri. Xiao Tian, aku harus mengingatkanmu, aku tidak tahu apakah kamu telah menonton berita. Tadi malam, kota Linjiang sangat tidak aman. Kudengar lebih dari 20 orang asing tewas. Li Ping mengatakannya dengan jelas. Jika kamu tahu kamu tidak akan kembali selarut ini, kami, bibimu, dan orang tuamu mungkin akan pergi mencarimu. Kamu mengatakan bahwa kota Linjiang sangat kacau tadi malam dan begitu banyak orang meninggal. Kamu tidak kembali pada malam hari lagi. Rumah, bagaimana keluarga bisa tenang? Song Kangtai juga berbicara. Orang asing yang meninggal, dan saya bukan orang asing. Lagi pula, saya orang yang taat hukum, jadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, kan? Long Zhaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Namun, mungkin ada kecelakaan dalam segala hal. Siapa yang bisa mengatakannya dengan baik, tidak akan ada kecelakaan. Seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Lebih baik berhati-hati saat melakukan sesuatu. Song Kangtai berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Seorang ibu tidak bisa mengendalikanmu, King Lian, lain kali kamu harus mengawasinya dengan cermat. Aku tidak bisa mengendalikannya, tapi aku bisa menyembuhkannya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membantumu menyembuhkannya. Kata Li Ping sambil menyajikan sup ke Gu Qinglian. Bu, dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan tadi malam. Bukankah pria ini memiliki hiburan? Dia menceritakan semuanya kepadaku, dan aku tahu itu. Aku juga berpikir tidak akan ada masalah keamanan, jadi aku membiarkan dia keluar. Gu Qinglian membantu Long Zhaitian untuk pamit. Mendengarkan kata-kata Gu Qinglian ini, Long Zhaitian tergerak hatinya, dan merasa ingin menangis. Bagaimana bisa seorang suami meminta istri seperti ini? Itu tidak cukup. Bagaimana bisa kamu tidak pulang semalaman? Jika ada yang tidak bisa kamu lakukan di siang hari, kamu harus melakukannya di malam hari. Istri dan anak-anakku di rumah menunggu. Li Ping berkata lagi. Jangan khawatir, Bu, aku akan mengawasinya lain kali. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain mengangguk, serius dan otentik. Itu benar, kamu tidak bisa membiarkannya pergi terlalu banyak. Li Ping akhirnya puas. Melihat berita hari ini, sungguh menakutkan. Katamu, begitu banyak penjahat telah memasuki kota Linjiang. Jika para penjahat ini melakukan hal-hal buruk bersama, apakah tidak apa-apa? Untungnya, orang-orang ini semua mati. Kata Zhou Lan dengan sedikit ketakutan. Jadi, paman, bibi, dan sepupu,
jika kamu keluar untuk bermain selama ini, kurangi keluar di malam hari. Aku khawatir kota Linjiang tidak akan terlalu damai untuk sementara waktu. Bahkan jika kamu keluar di malam hari, cobalah untuk pergi ke tempat-tempat ramai. Tentu saja, klub malam, bar, dan tempat-tempat lain dengan banyak orang baik-baik saja, tempat-tempat ini berantakan, dan ada berbagai macam orang. Long Zaitian juga mengikuti. Ya, Zaitian, kamu benar. Kami jalan-jalan di siang hari, dan kami pergi ke tempat-tempat yang banyak orangnya, seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Zhou Lan sangat setuju dengan apa yang dikatakan Long Zaitian. Apa yang terjadi tadi malam tentu saja menjadi topik diskusi di meja makan. Bagaimanapun, peristiwa sebesar itu terjadi di kota Linjiang, tidak hanya kota Linjiang itu sendiri, tetapi saya khawatir seluruh negeri sekarang sedang mendiskusikan masalah ini. Hampir jam 11 setelah keluarga selesai makan. Keluarga Zhou Lan beristirahat dengan santai, dan kemudian mereka akan pergi. Long Zaitian hanya bisa mengendarai mobil sampai ke gerbang villa. Xiaoping, saat kita kembali ke Fengcheng, kita akan datang ke tempatmu untuk makan malam lagi. Kita akan bermain di sini sebentar. Zhou Lan berkata kepada Li Ping sebelum pergi. Oke, jika kamu ingin pergi, tentu saja kamu harus datang dan makan bersamaku. Li Ping tersenyum dan berkata, Xiaoping, ayo pergi dulu. Song Kangtai juga berkata. Setelah bertukar salam dengan orang tua, mereka mengucapkan selamat tinggal dan masuk ke dalam mobil Long Zaitian mengemudikan mobil dan menuju ke Taman Pinnacle. Zaitian, menantu perempuanmu, pamanmu dan aku cukup puas. Penampilan, karakter, dan kepribadianmu semuanya baik. Tak perlu dikatakan, visimu sangat bagus. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhou Lan berkata dengan tulus. Sekilas, dia adalah wanita yang memahami situasi umum. Dia cerdas, lembut, dan berbudi luhur. Soalnya, ketika ibumu membicarakanmu, dia masih melindungimu. Xiao Tian, kamu sangat beruntung. Song Kangtai juga sangat emosional. Kuncinya adalah terlihat bagus, seperti bintang besar. Omong-omong, sepupu, bagaimana kamu menemukan sepupu yang begitu cantik? Duduk di kursi kopilot, Zhong Yunxi juga sangat menarik dan otentik. Aku sedang mencarinya, aku tidak tahu bagaimana cara mencarinya, mungkinkah itu takdir? Menghadapi pertanyaan Zhong Yunxi, Long Zaitian merasa dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa tersenyum. Nasib yang sangat baik. Wanita cantik seperti sepupu bahkan tidak sebaik sepupu. Di usia ini, mereka semua ingin menukar masa mudanya dengan makanan. Bagaimana mungkin ada seseorang seperti sepupu yang mau menikah? Apakah Anda bersedia untuk mengurus suami Anda dan mengajar anak-anak Anda? Zhong Yunxi sangat emosional lagi. Aku tidak tahu tentang ini, tapi King Lian dan aku sama-sama orang dengan nilai keluarga yang kuat. Pernikahan adalah hal seumur hidup, dan pernikahan yang bahagia adalah kebahagiaan seumur hidup. Bukankahnya, tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada ini? Long Zaitian tersenyum lagi. Artinya, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung, sepupu. Zhong Yunxi menepuk bahu Long Zaitian ketika dia mendengar ini, dengan ekspresi nyaman. Bab 1252. Melihat Zhong Yunxi seperti ini, Long Zaitian hanya bisa tertawa tercengang. Setelah sekitar 40 menit, mobil Long Zaitian akhirnya berhenti di depan Pinnacle Garden. Terima kasih atas kerja kerasmu, hari ini. Song Kangtai menepuk bahu Long Zaitian dan berkata, di mana? Ini yang harus kulakukan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Xiao Tian, kenapa kamu tidak masuk dan duduk? Tempatnya sangat mewah, tidak lebih buruk dari vilamu. Kami tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengatur hotel kelas atas untuk kami. Zhou Lan dengan hangat mengundang. Mungkin lain waktu. Aku tidak kembali sampai pukul 4 atau 5 tadi malam. Aku harus kembali tidur. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu. Oke, lalu kendarai pelan-pelan, dan sampai jumpa dalam beberapa hari. Ketika Zhou Lan mendengar ini, dia hanya bisa membiarkan Long Zaitian pergi. Sepupu, ayo masuk, selamat tinggal. Zhong Yunxi melambai ke Long Zaitian dan berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum dan melambaikan tangannya. Mobil berhenti di depan pintu, tetapi Long Zaitian tidak berniat untuk segera pergi. Karena dia menemukan ada beberapa pesan di ponselnya. Menghidupkan telepon, dia melihat dan menemukan bahwa pesan itu dikirim oleh Lindsay. Saudaraku, apakah kamu bebas sekarang?
Guimi dan aku ada di gedung Yipin sekarang, bisakah kamu datang? Tidak ada yang mendesak, minum teh saja, makan sesuatu, dan mengobrol santai. Ini adalah pesan yang dikirim Lindsay selama 3 hari berturut-turut, dan dikirim 5 menit yang lalu. Selain 3 pesan tersebut, Lindsay juga mengirimkan sebuah lokasi. Pemosisian ini jelas merupakan lokasi Yipinlou, dan Long Zaitian telah mengunjungi Yipinlou lebih dari sekali, jadi tidak masalah untuk menemukannya. Aku baru saja keluar, dan itu dekat gedung Yipin. Sekarang setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera pergi ke sana. Long Zaitian menjawab dengan sebuah pesan. Oke, Yipinlou, tempat lama. Lindsay menjawab hampir seketika. Long Zaitian melirik pesan itu, lalu menyalakan mobil dan menuju ke Yipinlou. Yipinlou tidak jauh dari Taman Pinikui, hanya perlu 4 atau 5 menit berkendara. Tak lama kemudian BMW X7 milik Long Zaitian diparkir di depan Yipinlou. Melihat sebuah mobil mewah berhenti, petugas di depan pintu bergegas mendekat. Membuka pintu mobil, dia melihat dan menemukan bahwa itu adalah Long Zaitian, matanya menjadi lebih hormat. Ternyata itu Tuan Long. Selamat Tahun Baru, Tuan Long. Suara pelayannya manis dan otentik. Selamat Tahun Baru juga. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, haruskah itu tempat lama? Tanya pelayan itu. Ya, aku ada janji dengan temanku. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Long, tolong lewat sini. Pelayan itu tersenyum lagi, dan setelah memberi isyarat mengundang, dia berjalan di depan, dan Long Zaitian juga mengikuti. Di dalam kotak mewah, Lindsay sedang duduk tegak saat ini, dia sedang membuat teh saat ini, terlihat sangat serius. Guimi, terbaring di futon di lantai, memegang kue di tangannya, dan memakannya dengan bosan. Aku berkata, Saudari Si, apakah kalian orang dewasa suka datang ke tempat yang membosankan ketika membicarakan banyak hal? Guimi tampak lesu. Mengapa kamu bosan? Lindsay sangat terdiam. Kenapa membosankan? Minum teh? Apa itu teh? Jika kamu ingin minum, kamu harus minum. Untuk membicarakan banyak hal, kamu harus pergi ke bar, klub malam, dan klub kelas atas untuk mendapatkan suasana. Reaksi Ghost Slayer agak kasar. Aku berkata Guimi, aku melihat bahwa ketika kamu berada di perbatasan selatan, kamu berperilaku cukup baik. Aku tidak menyangka kamu memiliki hati yang begitu liar. Apakah bosmu tahu bahwa hatimu sangat liar? Lindsay menggerakkan sudut mulutnya saat mendengar ini, seolah menunjuk sesuatu. Apa yang membuat hati liar? Meskipun aku berkata begitu, aku hanya minum ketika aku pergi ke bar dan klub malam, dan itu bahkan lebih murni ketika aku pergi ke klub. Aku hanya memijat dan bersantai. Jangan anggap aku orang yang malang. Bisakah aku melakukan ini? Mendengar kata-kata itu, Guimi berkata dengan marah. Apakah kamu tidak cabul? Lindsay menggerakkan sudut mulutnya saat mendengar ini, dan mencibir. Tentu saja, hatiku penuh dengan sinar matahari dan citraku bersinar. Bukankah itu sesuatu yang semua orang tahu? Guimi sombong dan otentik. Cukup, itu hanya kamu. Lindsay sangat menghina. Pada saat ini, ada langkah kaki di luar. Begitu Guimi mendengar suara langkah kaki, dia dengan cepat menyingkirkan postur tubuhnya yang malas, meletakkan kue di tangannya kembali ke piring, duduk tegak, meletakkan secangkir teh di depannya, dan berpose. Serius minum teh. Pada saat itulah Long Zaitian masuk. Bagaimana? Apakah kamu sudah lama menunggu? Long Zaitian masuk dan melakukannya. Kakak datang dengan cepat, dan kami tidak perlu menunggu lama. Mendengar ini, Lindsay hanya tersenyum tipis. Tunggu bos, kita harus. Ketika Guimi mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan serius. Long Zaitian melirik Guimi, dan merasa Guimi hari ini tampak sedikit tidak normal. Bukankah orang ini biasanya bodoh? Apa yang kau kerjakan hari ini? Katakan padaku, datanglah padaku, apa yang kamu bicarakan? Long Zaitian bertanya lagi. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Ini hanya tahun baru. Kami bertiga tidak pernah kumpul-kumpul selama bertahun-tahun, jadi aku baru saja memanggil saudara laki-lakiku dan minum teh bersama. Mendengar ini, Lindsay tersenyum lagi. Jika kamu berkumpul, bukankah seharusnya kamu makan besar? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu benar. Bos, apa yang Anda katakan benar sekali. Bos dan saya adalah orang-orang yang searah. Kita harus memilih tempat untuk berkumpul. Kita tidak boleh memilih tempat vegetarian seperti itu. Minum teh. Itu membuat saya merasa tidak nyaman.
Jika Anda berkumpul, Anda harus bersikap vulgar, dan bersenang-senang dengan orang-orang, bar, klub malam, pilih salah satu dari ketiganya. Guimi sangat setuju dengan pernyataan Long Zhaitian, jadi dia mengobrol tanpa henti. Sepertinya kamu sering pergi ke bar, klub, dan klub malam. Sepertinya kamu sangat memahaminya. Long Zhaitian menatap Guimi, seolah menunjuk sesuatu. Ahem, bukan itu masalahnya. Saya adalah orang yang berjiwa bersih. Kecuali jika itu adalah situasi yang tidak disengaja, saya tidak akan pergi. Tiba-tiba saya menemukan bahwa minum teh juga sangat baik. Vegetarian, juga sangat baik. Teh benar-benar enak. Guimi merasa lidahnya terpeleset, jadi dia cepat-cepat menyeruput teh untuk meredakan keterkejutannya, dan berdalih dengan hati nurani yang bersalah. Menurutku minum teh itu sangat enak, teh itu enak. Guimi, kamu harus belajar minum teh. Long Zhaitian mengambil cangkir teh, melihat teh di cangkir, dan berkata, Ya, kamu harus belajar. Aku pasti akan mengajari bos dan saudari Si untuk menyingkirkan minat yang tidak sopan dan memupuk sentimen yang mulia. Guimi mendengarkan, buru-buru mengangguk, dan sangat setuju. Oke, mari kita mulai bisnis. Bagaimana situasinya tadi malam? Lin Si tidak berpartisipasi dalam operasi tadi malam. Itu terutama ada di pihakmu. Ceritakan tentang situasinya. Long Zhaitian meminum secangkir teh, lalu bertanya dengan tajam. Bab 1253. Mendengar kata-kata Long Zhaitian, Guimi menggaruk kepalanya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sisi saya. Pada dasarnya, hanya beberapa orang di sisi saya yang terluka ringan, dan yang lainnya baik-baik saja. Kali ini, operasi berjalan lancar di luar dugaan saya. Kata Guimi tidak tergesa-gesa. Sebenarnya, saya juga melihat aksi di tempat kejadian dengan mata kepala sendiri. Sejujurnya, orang-orang kami tidak cukup kuat, tetapi orang-orang yang dikirim oleh aliansi pembunuh terlalu lemah. Long Zhaitian mengangguk, lalu berkata, Saudaraku, apa maksudmu? Tujuan aliansi asasin mengirim orang ke sini kali ini hanya untuk menguji. Lin Si cerdas, dia merasakan arti yang dalam dari kata-kata Long Zhaitian. Kalau tidak, aku telah bertarung melawan Assassin Alliance lebih dari sekali. Jika kekuatan mereka sekecil ini, mereka berani datang ke Daxia, itu hanya jalan buntu. Long Zhaitian melanjutkan. Aliansi Assassin pasti sudah siap untuk momentum sebesar ini kali ini. Selain itu, menurutku, dia merasa bahwa dia telah berkembang menjadi negara yang sangat kuat, jadi dia berani memikirkan tentang Daxia kita. Memikirkannya menurut pemikiran Long Zhaitian, Lin Siruo menunjukkan. Ngomong-ngomong, tidak peduli berapa banyak mereka datang, kita akan membunuh sebanyak mereka datang. Jika kita tidak bisa menanganinya, bukankah kita masih memiliki saudara kedua? Tidak mungkin saudara kedua tidak bisa menghadapi senyuman. Aliansi pembunuh. Mendengarkan perkataan keduanya, Guimi merasa sedikit bingung, dia adalah orang yang terus terang dan tidak menyukai lingkaran seperti itu. Mereka mengirim gelombang pertama, dan mereka mungkin akan segera mengirim gelombang kedua. Pembunuh gelombang pertama hanya untuk menguji kekuatan kita. Long Zhaitian adalah tahu. Aku setuju dengan saudaraku. Lin Si berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya juga setuju. Guimi baru saja mengikuti Tao. Long Zhaitian melihat Guimi, dan sedikit terdiam. Jadi, kita harus melakukan persiapan yang baik. Ghost Slayer, terutama di pihakmu, kuharap kamu tidak memiliki masalah lain kali. Kali ini, misinya dianggap selesai. Aliansi pembunuh tidak akan membiarkannya begitu saja, lawan yang kamu temui nanti akan menjadi lebih kuat, dan ini juga ujian untukmu. Long Zhaitian menatap Guimi lagi, dan berkata dengan tegas. Bos, jangan khawatir, aku tidak punya masalah sama sekali, aliansi pembunuh kecil, sejujurnya, kita tidak menganggap serius sampai ini. Guimi bersumpah dan berbicara secara otentik. Kamu baik-baik saja, tetapi orang-orang di bawah komandomu ini, kuharap mereka juga baik-baik saja. Long Zhaitian berkedut di sudut mulutnya, lalu berkata, orang-orang di bawahku ini tidak mungkin memiliki masalah, jangan khawatir. Ghost Slayer adalah jalannya lagi. Ada pergerakan besar di kota Linjiang sekarang, ibu kota kekaisaran pasti akan memperhatikannya. Long Zhaitian sedikit mengernyit, dan berkata lagi. Saudaraku, apakah ada yang perlu kita perhatikan? Lin Si bertanya lagi. Aku tidak bisa memperhatikan lagi, lepaskan tangan dan kakimu, dan lakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu takut. Long Zhaitian tersenyum, dan berkata. Saya mengerti.
Lin Si sedikit mengangguk. Apakah ada pergerakan dalam keluarga Zhao? Long Zhaitian bertanya lagi. Ini memang mirip dengan apa yang dikatakan Zhao Hongsui. Keluarga Zhao telah tenang sekarang. Tampaknya Zhao Hongsui telah melakukan apa yang dia janjikan. Dia memang telah menenangkan keluarga Zhao. Lin Si berkata dengan tegas. Baik untuk diam, dan baik bagi kita untuk berkonsentrasi menangani urusan aliansi pembunuh. Namun, kita harus selalu memperhatikan situasi keluarga Zhao. Long Zhaitian mengambil keputusan, lalu berkata, Saudaraku, jangan khawatir, saya telah memperhatikan di sini sepanjang waktu. Selain itu, kami memiliki Zhao Hongsui di sini, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Zhao Tianyu dan Zhao Longting menjalani operasi, mereka kembali ke ibu kota kekaisaran, dan Zhao Hongsui kembali bersama mereka. Sekarang Zhao Tianyu dan Zhao Longting tidak akan bisa melompat untuk sementara waktu. Lin Si bertekad lagi. Itu bagus. Long Zhaitian mengangguk lagi. Ngomong-ngomong, apa yang kalian bicarakan, Zhao Hongsui, bukankah itu wanita tertua dari keluarga Zhao? Dengar, dia dihasut olehmu. Terakhir kali aku melihatnya memberikan saran. Artikel apa yang kamu miliki di sini? Adakah yang bisa memberitahu saya? Mendengarkan percakapan antara Long Zhaitian dan Lin Si, Guimi merasa sedikit bingung. Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri, termasuk Zhao Hongsui. Lin Si duduk dan berkata lagi. Maksudmu? Permintaan seperti itu? Guimi menusuk penyelidikannya, dan bertanya dengan sikap yang agak ambigu. Saya berbicara tentang kebutuhan karir. Lin Si menatap Guimi dengan tajam, dan berkata dengan marah, tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Guimi. Oke. Sebenarnya, di ibu kota kekaisaran, saya juga pernah mendengar tentang Zhao Hongsui. Dikatakan bahwa di antara keluarga Zhao, orang yang paling cakap bukanlah Zhao Longting, tetapi Zhao Hongsui. Apalagi saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Wanita ini cukup cantik, tapi terlalu banyak berpikir. Tentu saja, ini adalah intuisi pribadi saya. Guimi berkata dengan fasih. Kami memiliki beberapa kesepakatan di antara kami. Jadi, kami sekarang menjalin hubungan kerjasama. Kata Lin Si lagi. Yah, hubungannya benar-benar rumit. Guimi menghela nafas lega, dan berkata. Jadi, kamu mengerti sekarang. Dimengerti, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Guimi berkata dengan sangat lugas. Saat dia berbicara, dia menyesap teh lagi. Tetapi tehnya sepertinya tidak sesuai dengan seleranya. Setelah menyesapnya, dia merasa bosan. Kakak, sebenarnya ada pertanyaan lain. Lin Si menyesap tehnya, sedikit khawatir dan otentik. Apa masalahnya? Long Zhaitian bertanya. Saudaraku, kapan kekuatanmu akan pulih? Orang-orang yang aku temui di gunung yang sepi sebelumnya membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Dengan orang yang begitu kuat di kota Linjiang, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi keselamatan saudaraku. Lin Si menghela nafas lega, sangat khawatir dan otentik. Saudari Si, sebenarnya, menurutku mereka tidak bermaksud jahat terhadap kita. Mendengar kata-kata kepunahan hantu, itu jalan lagi. Bahkan jika mereka tidak memiliki niat jahat, bagaimana dengan yang lain? Bisakah Anda menjamin bahwa tidak ada keberadaan yang lebih kuat di kota Linjiang? Meskipun kota Linjiang tidak besar, ada terlalu banyak hal dan orang yang tidak kita kenal di sekitar, jadi kita harus waspada terhadap mereka. Lin Si sedikit bermartabat. Jangan khawatir, aku akan mencari waktu untuk kembali dan menemukan Bai Li Wuqiu, dan biarkan dia mencari cara. Long Zhaitian berpikir sejenak sebelum berbicara dengan mereka berdua. Paman Bai Li mengenal tubuh kakakku dengan sangat baik. Dia pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan adikku ke keadaan semula. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke keadaan semula, dia dapat memulihkan 78 dari 10. Kakakku telah 78 dari 10 kekuatan, yang pada dasarnya mustahil di Daxia ada yang mengalahkan. Lin Si melirik Long Zhaitian dan berkata dengan tegas. Saudari Si, mengapa kamu terdengar sangat canggung bagiku? Mendengar kata-kata itu, Guimi merasa sedikit jijik. Apa yang begitu canggung? Mendengar ini, Lin Si menatap kosong pada Guimi, dan bertanya dengan marah. Bab 1254. Bukankah terdengar canggung bagi seorang pria untuk mengetahui tentang tubuh pria lain? Mereka yang tidak tahu, berpikir bahwa kakakku Bai Li memiliki hubungan yang tidak jelas dengan bos. Guimi sedikit terdiam. Bisakah pemikiranmu berhenti menjadi begitu berbeda? Lin Si tidak bisa berkata apa-apa,
Guimi memiliki kepribadian seperti itu, pemikirannya dapat dikatakan sangat berbeda. Dia selalu dapat memikirkan hal-hal yang tidak bermoral pada awalnya. Di manakah perbedaan pemikiran? Bukankah ini sesuatu yang dapat Anda pikirkan? Guimi merentangkan tangannya. Lalu bisakah kamu diam untukku? Lin Si terdiam. Mendengar kata-kata itu, Guimi langsung membekap mulutnya, dan berhenti berbicara sejenak. Saya tidak tahu apakah dia bisa pulih seperti sebelumnya, tapi jika dia bisa pulih sedikit lagi, saya percaya dia bisa melakukannya. Long Zaitian berjabat tangan, lalu berkata, "Benar. Kakak Bailey juga seorang pemimpin di bidang medis Daxia. Dia adalah seorang dokter yang jenius. Aku tidak bercanda." Guimi berulang kali menanggapi. "Jadi, jangan khawatir, aku akan menemukan waktu untuk menemukannya." Long Zaitian berada di jalan. "Bos, jika kamu malu untuk berbicara, aku bisa membantumu. Lagi pula, hubunganku dengan kakak Bailey masih erat," kata Guimi dengan sangat antusias. "Tidak, aku akan melakukan hal-hal ini sendiri." Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri." Guimi mendengar kata-kata itu, dan minum teh lagi. Meskipun tehnya enak, tapi sekarang di sini, selain minum teh, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Mereka bertiga minum teh sambil membicarakan beberapa hal, dan hampir 1 jam berlalu. 1 jam kemudian, Long Zaitian melihat waktu. Waktunya hampir sama. "Saya masih ingin pergi ke aula seni bela diri Tiandao. Saya berencana untuk pergi dulu. Jika Anda ingin minum teh, Anda dapat terus minum teh." Long Zaitian berkata pada mereka berdua. "Bos, kamu pergi ke aula seni bela diri Tiandao, bawa aku bersamamu, aku tidak ingin tinggal di sini lagi." Saat Guimi mendengar ini, dia berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu kita bisa pergi bersama." Long Zaitian mengangguk lagi ketika mendengar kata-kata itu. Keduanya berkata ya, lalu berdiri dan pergi. Long Zaitian dan Guimi pergi, jadi Lin Si secara alami tidak tinggal di tempat ini lagi. "Sebaiknya aku pulang. Aku keluar pagi-pagi sekali, dan aku ingin makan sesuatu di rumah." Lin Si tersenyum sedikit, dan berkata pada Long Zaitian dan Guimi, "Ngomong-ngomong, saudari Si, aku benar-benar iri padamu. Merupakan berkah yang luar biasa bisa mencicipi keahlian bos setiap hari. Bahkan ibu kota kaisar tidak memiliki berkah seperti itu." Guimi berbicara dengan iri. "Oke, ayo masuk ke mobil." Melihat Guimi, Long Zaitian terus berbicara tanpa henti, mendorongnya, dan berkata, "Kalau begitu saudara, aku akan pergi dulu." Lin Si melambaikan tangannya. Setelah berpamitan, keduanya pergi. Saat ini, sudah sore. Di ibu kota kekaisaran, di ruang konferensi keluarga Zhao, Zhao Teji duduk di kursi kepala, dan Zhao Hongsui duduk di sebelahnya. 4 yang tersisa dari 7 tuan keluarga Zhao, Zhang Zimu tertua, Liao Yin tertua kedua, Ding Liang tertua ketiga, dan tertua keempat Han Seng semuanya hadir. "Patriark tua, mengapa kamu mencari kami dengan tergesa-gesa?" Zhang Zimu bertanya lebih dulu. "Pasti ada sesuatu." Ekspresi Zhao Teji serius dan asli. "Ada apa? Tolong beritahu tuan tua." Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang saling memandang dan bertanya. Ketika Zhao Teji mendengar kata-kata itu, dia mengedipkan mata pada Zhao Hongsui dan memberi isyarat kepada Zhao Hongsui untuk mengatakannya. "Kakek, inilah yang terjadi. Menurut informasi kami, tadi malam, polisi di kota Linjiang memusnahkan semua orang di aliansi pembunuh. Semua orang yang datang ke kota Linjiang musnah, dan tidak ada yang selamat." Zhao Hongsui berkata dengan tegas. "Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan mengandalkan polisi kota Linjiang, apa yang dapat mereka lakukan terhadap anggota aliansi pembunuh? Jika aliansi pembunuh begitu mudah ditangani, apa yang perlu kita lakukan?" Zhang Zimu berkata sambil terkekeh saat mendengar kata-kata itu. "Apa yang dikatakan bos itu masuk akal. Kami juga telah memperhatikan beberapa berita di internet, tapi yang bisa kami lihat mungkin bukan keseluruhan cerita." Liao Yin yang berbicara, wajahnya suram dan asli. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Hongsui, teruslah bicara," kata Zhao Teji lagi. "Seperti yang kakek pikirkan, kakekku dan aku juga berpikir ada yang salah di sini. Menurut informasi kami, tidak kurang dari 20 pembunuh dari aliansi asasin yang menyelinap ke kota Linjiang, dan semuanya mati. Itu sama sekali tidak mungkin bagi polisi sendiri untuk melakukannya." Zhao Hongsui sangat tegas dan otentik.
Pasti ada master di kota Linjiang, dan mereka adalah master yang luar biasa. Apa yang terjadi tadi malam mungkin ada hubungannya dengan Long Zaitian. Putra keempat, Han Seng, menenangkan diri dan berkata, sebenarnya, kami juga menduga prajurit perbatasan selatan ikut campur dalam apa yang terjadi tadi malam. Zhao Hongsui berkata dengan tegas. Ini rumit. Long Zaitian, zona perang perbatasan selatan, dan polisi di kota Linjiang. Apakah ada hubungan internal di antara mereka bertiga? Ding Liang menyentuh kepalanya, sedikit terdiam. Pasti ada hubungannya, tapi kita belum melihat secara jelas. Oleh karena itu, kita perlu terus menunggu dan melihat. Zhao Taiji berkata dengan tegas. Kami mendengarkan Patriark Tua. Kami hanya akan melakukan apa yang dikatakan Patriark Tua. Zhang Zimu mengangguk, lalu berkata. Menurut beberapa sumberku, kekuatan tempur Assassin Alliance di kota Lijiang kali ini bukanlah yang terkuat. Kata Zhao Taiji lagi. Jika anggota Assassin Alliance seperti ini, maka mereka bisa pulang dan bertani. Zhang Zimu sangat setuju dengan keaslian. Dengan kata lain, pasti ada gerakan yang lebih besar di belakang ini. Aliansi pembunuh akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat, dan kami, saat ini, cocok untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mata Zhao Taiji dingin dan otentik. Langkah Patriark Tua benar-benar brilian. Liao Yin tersenyum, sedikit berkaki anjing, senyumnya sedikit suram, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ini bukan soal pintar atau tidak, itu hanya bisa dianggap sebagai langkah tak berdaya. Zhao Taiji tersenyum kecut, semua orang menundukkan kepala sedikit ketika mendengar kata-kata itu, mereka juga mengerti kata-kata Zhao Taiji. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mereka bisa menunggu? Bagaimana mereka bisa melakukan gerakan tak berdaya seperti itu? Kata-kata Zhao Taiji pasti membuat mereka merasa malu. Kali ini, kita harus mengirim seseorang untuk mencari tahu situasi di kota Linjiang, terutama situasi Long Zaitian. Begitu kita mengetahui situasinya, kita akan segera mengambil tindakan. Kita harus membalaskan dendam saudara-saudara yang meninggal. Tentu saja, kita harus juga membayar untuk 3 tuan muda dan tuan muda sulung membalas dendam, dan mereka berdua juga terluka parah. Zhang Zimu mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Itu wajar. Orang yang menyinggung keluarga Zhao saya harus membayar harganya. Zhao Taiji mencibir saat mendengar ini. Bab 1255. Kakek, bagaimana cara mengatur hal selanjutnya? Zhao Hongsui di samping bertanya. Terserah kamu untuk memutuskan bagaimana mengaturnya, dan jangan mengecewakanku. Mendengar ini, Zhao Taiji tertawa lagi. Dimengerti, kakek jangan khawatir. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Turun, atur semuanya, perkuat pengawasan kota Linjiang, dan awasi situasi di kota Linjiang. Zhao Hongsui memberi perintah lain. Oke, kakek. Zhao Hongsui berdiri, membungkuk sedikit dan berkata, setelah berbicara, dia pergi lebih dulu, dan setelah pergi, dia bahkan menutup pintu ruang pertemuan. Patriark Tua, bukankah Tuan Muda melakukan hal-hal ini sebelumnya, mengapa wanita kedua melakukannya sekarang? Tanya Zhang Zimu. Bos, Tuan Muda seperti itu sekarang, apalagi yang bisa kamu lakukan, yang terpenting adalah menjaga kesehatanmu. Ding Liang juga berbicara. Tentu saja aku tahu ini, aku tidak bermaksud begitu, maksudku. Zhang Zimu menjelaskan, tetapi dia ingin melanjutkan, tetapi diinterupsi oleh Zhao Taiji. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu maksudmu. Bahkan jika kita tidak mengakuinya, Hongsui memang jauh lebih kuat daripada Longting. Ini adalah konsensus semua orang di ibu kota kekaisaran. Zhao Taiji berkata dengan keras. Patriark Tua, apakah Anda berencana mempercayakan nona kedua dengan tanggung jawab yang berat? Zhang Zimu adalah Tao lagi. Patriark Tua, saya harap Anda masih berhati-hati. Yang lain tidak tahu, tapi kami tahu latar belakang nona kedua. Apakah Anda yakin ingin dia mengendalikan masa depan keluarga Zhao? Setelah Liao Yin berbicara, alisnya berkerut, dan dia sedikit khawatir. Siapa bilang dia adalah masa depan keluarga Zhao saya? Ekspresi Zhao Taiji berubah, dan dia berkata. Meskipun pemilik lama tidak mengatakan apa-apa, saya baru-baru ini mendengar bahwa beberapa properti keluarga dikelola oleh wanita tertua, dan bahkan beberapa hal yang sangat penting ditangani oleh wanita tertua. Semua orang berpikir bahwa pemilik lama harus dengan sengaja mengolah generasi kedua nona, itu dibudidayakan seperti seorang wanita. Putra keempat, Han Seng, menenangkan diri, lalu berkata perlahan. Orang-orang itu,
dengarkan angin adalah hujan, apa yang kamu dengarkan begitu banyak? Hong Sui adalah seorang putri, belum lagi dia adalah seorang putri, latar belakangnya sendiri tidak cocok untuk menjadi calon istri keluarga Zhao saya. Wajah Zhao Taiji sangat serius dan asli. Lalu, patriark tua. Semua orang bingung. Aku berkata, dia memang lebih kuat dari Long Ting, bahkan lebih kuat dari kebanyakan dari kita, jadi paling aman baginya untuk melakukan hal-hal ini. Zhao Taiji terus menjelaskan. Aku sedikit mengerti. Patriark tua hanya menggunakan wanita kedua. Karena wanita kedua memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya? Bagaimana jika dia menggunakannya? Bukankah itu benar untuk berkontribusi pada keluarga? Zhang Zimu sepertinya mengerti sedikit, dia berbicara dengan cara yang tidak jelas. Benar. Aku hanya membiarkannya menangani beberapa hal, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyerahkan keluarga Zhao kepadanya. Mendengar ini, Zhao Taiji tersenyum ringan di sudut mulutnya. Semua orang mendengar kata-kata itu, saling memandang, dan sedikit mengangguk, dan mengerti niat mencari terlalu ketat. Ayo pergi jika kamu tidak ada hubungannya, dan masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Jika ada gerakan, aku akan menemukanmu lagi. Zhao Taiji berdiri dan berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiri dan sedikit membungkuk. Zhao Taiji mengangguk, yang dianggap sebagai tanggapan, lalu membuka pintu dan keluar lebih dulu. Melihat ini, semua orang bubar. Ada jarak antara gedung Yipin dan aula seni bela diri Tiandao. Long Zaitian berkendara sekitar 20 menit sebelum tiba di aula seni bela diri Tiandao. Setelah meletakkan mobilnya, Guimi keluar dari mobil terlebih dahulu. Tuan Long, halo, Bos Guimi. Sang adik menyapanya dengan sangat sopan. Liu dan yang lainnya ada di sana, kan? Long Zaitian bertanya. Semuanya ada di sana. Sang adik tersenyum. Bawa kami menemuinya. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata. Tuan Long, tolong Bos Guimi. Adik laki-laki itu sangat sopan dan otentik, mengikuti adik laki-lakinya, dan keduanya masuk. Saat ini, Liu sedang beristirahat di kursinya, lengannya terluka, dan saat ini tubuhnya telanjang, dan seorang adik laki-laki membalutnya. Yah, cederanya seharusnya tidak serius, kan? Long Zaitian masuk dan bertanya. Tuan Long ada di sini. Ketika Liu melihat Long Zaitian masuk, dia ingin berdiri, tetapi Long Zaitian mengisyaratkan dia untuk duduk kembali. Sial untuk mengatakan bahwa aku tidak sengaja digigit anjing. Sudah lama sejak aku meninju, kecepatan reaksi dan kesadaranku tidak dapat mengimbangi, dan aku hampir mati di tangan para pembunuh itu. Liu berkata dengan sedikit marah. Normal. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk berlatih di masa depan, jadi secara alami tidak akan ada masalah. Long Zaitian juga alami dan otentik. Artinya, kedepannya saya masih harus berlatih dan berlatih dengan Tuan Long. Liu setuju. Bagaimana dengan yang lain, bagaimana kabar mereka? Long Zaitian melihat sekeliling dan bertanya lagi. Mereka semua pergi untuk beristirahat. Kali ini kami melampiaskan kemarahan kami pada selusin orang, dan pada dasarnya mereka semua telah menang. Tapi setiap orang memiliki lebih atau kurang cedera, 2 dari mereka terluka parah, dan mereka sekarang terbaring di rumah sakit. Sisi lain mereka tewas dengan luka serius. Liu menarik napas lega. Tampaknya efek dari pelatihan baru-baru ini bagus. Berani bekerja keras itu bagus. Melakukan tugas seperti itu, entah kamu mati atau aku mati. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata. Beberapa dari mereka membunuh orang untuk pertama kalinya, jadi setelah menyelesaikan tugas, reaksinya cukup keras. Liu tersipu, sedikit malu dan asli. Ini juga sangat normal. Ini tidak bisa lebih normal untuk pertama kalinya, dan akan baik-baik saja setelah kamu terbiasa. Long Zaitian tersenyum lagi. Situasi saya sebenarnya bagus. Liu memaksakan senyum. Liu tua, kamu sudah tua, jadi mungkinkah kamu takut membunuh orang? Guimi di samping mau tidak mau menggoda. Aku tidak sepertimu. Sejujurnya, melihat orang yang hidup mati di depanku masih sangat mengejutkan hatiku. Liu menghela nafas. Tidak ada gunanya mengejutkan, kamu harus ingat bahwa kamu mati atau dia mati, dan kemudian kamu memutuskan apakah kamu mati atau dia mati. Guimi tersenyum lagi. Masih harus diukur. Tentu saja saya ingin hidup. Liu tersenyum dan berkata. Itu dia, kamu harus ingat, kamu adalah pembunuh tanpa emosi. Ghost Slayer melanjutkan. Apakah Jiang Shaoling tidak datang hari ini? Setelah Long Zaitian masuk,
dia terus memperhatikan sekelilingnya, tetapi dia sepertinya tidak melihat sosok Jiang Shaoling, jadi dia bertanya. Anak ini, penampilannya tadi malam cukup bagus, bahkan kinerja terbaik di antara kita. Saat ini, semua orang sedang istirahat, dan anak ini sudah berlatih. Apalagi anak ini sangat pandai membunuh orang. Hal semacam ini, memang benar kamu bahkan tidak mengedipkan mata, itu jauh lebih baik daripada kami orang tua. Menyebutkan Jiang Shaoling, Lei Hu berkata dengan tulus. Bab 1256. Kalau begitu biarkan dia datang dan aku akan berbicara dengannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan. Baik, Tuan Long. Lei Hu menanggapi. Ayo, bawa Jiang Shaoling ke sini. Lei Hu menyapa lagi. Adik laki-laki di sebelahnya mendengar kata-kata itu dan menjawab. Tuan Long, apakah Jiang Shaoling melakukan kejahatan? Lei Hu bertanya dengan sedih. Mengapa kamu bertanya? Long Zaitian melirik Lei Hu dan bertanya. Tuan Long, apakah Anda berbicara dengannya? Jika anak ini tidak melakukan kejahatan, mengapa Anda berbicara dengannya? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menerima begitu saja. Hanya untuk berbicara dengannya, saya menonton penampilannya kemarin dan dia banyak berkembang akhir-akhir ini. Long Zaitian mengetuk meja, dan berkata. Wajar jika dia membuat kemajuan besar. Anak ini adalah yang paling rajin di antara kelompok kami. Lei Hu sangat setuju. Tidak lama kemudian, langkah kaki datang dari luar, dan di bawah kepemimpinan sang adik, Jiang Shaoling masuk. Cuaca agak dingin sekarang, tetapi Jiang Shaoling mengenakan rompi tipis saat ini, dengan otot yang jelas, tetapi berkeringat deras dalam cuaca dingin. Tuan, Anda mencari saya. Jiang Shaoling masuk, membungkuk sedikit dan berkata. Bagaimana aksi tadi malam? Long Zaitian menyesap teh di atas meja dan bertanya. Lawanku terlalu lemah, jauh lebih rendah dari Nona Lu. Kurasa itu tidak berguna untuk latihan sama sekali. Jiang Shaoling sangat lugas. Lihat, apakah ini bahasa manusia? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sedikit terdiam. Namun, gadis kecil dari keluarga Lu juga sesat, dia bahkan jauh lebih kuat dari anak ini. Lei Hu mengubah topik, dan berkata dengan emosi lagi. Apakah itu Jiang Shaoling atau Lu Qingyao? Mereka belum terlalu tua, mereka masih remaja. Ketika Lei Hu masih remaja, dia masih bermain lumpur di rumah, harus saya katakan bahwa di zaman ini, pahlawan lahir sebagai remaja. Memikirkan hal ini, Lei Hu merasa sedikit iri. Cepat atau lambat aku akan lebih kuat darinya. Jiang Shaoling meremas tangannya, dan berkata dengan sedikit keras kepala. Qingyao berasal dari keluarga seni bela diri dan telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Kamu tidak perlu membandingkannya dengan dia. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ya. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Tapi masih ada ekspresi keras kepala di wajahnya. Anak ini. Lei Hu juga bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa tersenyum. Ayo pergi, ayo cari tempat yang sepi, ayo bicarakan hal lain. Long Zaitian berdiri dan berkata kepada Jiang Shaoling. Oke, Tuan. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Long Zaitian berjalan di depan, keluar, dan menemukan ruang latihan yang tenang. Long Zaitian masuk, dan Jiang Shaoling mengikuti. Anak ini mungkin melakukan kejahatan. Lei Hu berkata dengan sedikit emosi. Lei tua, mengapa kamu begitu yakin? Geyu bertanya pada Gosmi yang sedang berbaring di kursi dengan wajah malas. Karena itu intuisi laki-laki, begitu akuratnya. Lei Hu berkata dengan sedikit bangga. Cih, kembalikan intuisi lelaki tua itu, kamu pria besar, dan kamu juga bermain dengan wanita. Setelah mendengar kata-kata itu, Bu Yimi terus memakan buah di atas meja, terlihat sangat nyaman. Setelah memasuki ruang latihan, Long Zaitian duduk di atas futon. Duduk juga. Menunjuk futon di depannya, Long Zaitian berkata kepada Jiang Shaoling. Terima kasih Tuan. Jiang Shaoling juga duduk ketika mendengar kata-kata itu. Siapa gadis tadi malam? Tanya Long Zaitian tiba-tiba. Mendengar ini, Jiang Shaoling tiba-tiba berdiri dari tanah, lalu berlutut lagi di tanah. Tuan, saya salah. Jiang Shaoling sangat gugup dan otentik. Di mana kamu salah? Long Zaitian berkata dengan ekspresi santai. Saya seharusnya tidak berurusan dengan masalah pribadi saat bertugas, saya menjadi emosional. Jiang Shaoling menundukkan kepalanya, tersipu malu. Ini memang salah. Long Zaitian mengangguk, dengan sangat tenang. Jadi, siapa dia? Long Zaitian bertanya lagi. Teman sekelas.
Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Hanya teman sekelas. Long Zaitian terus bertanya. Di sekolah, aku duduk bersamanya, dia adalah teman sekelasku. Jiang Shaoling terus memperkenalkan. Apakah hubungannya baik? Long Zaitian terus bertanya. Kami berada dalam hubungan normal. Kami masih muda. Kami bukan jenis hubungan yang dipikirkan Tuan. Kami hanya berteman baik. Jiang Shaoling terus menjelaskan. Aku tidak mengatakan hubungan seperti apa yang kamu miliki. Karena kamu adalah teman baikmu, jadi kamu menyelamatkannya dan membawanya kembali, benar kan? Long Zaitian berkata dengan tenang. Maaf, saya salah. Saya tidak akan pernah emosional lagi di masa depan, dan saya tidak akan pernah berurusan dengan urusan pribadi dan hubungan pribadi saya selama misi. Saya akan menarik garis yang jelas dengannya nanti, tolong hukum saya, Tuan. Jiang Shaoling menunduk dan berkata dengan malu di wajahnya. Selama pelaksanaan misi, memang benar urusan pribadi tidak boleh terlibat. Jika Anda melakukan ini, Anda akan membuka identitas Anda, mengekspos hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, dan membawa bahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Ini milik Anda kesalahan namun, Anda menyelamatkan orang. Benar, hanya bisa dikatakan bahwa cara Anda menangani sesuatu salah. Anda mencampurkan perasaan pribadi Anda ke dalamnya, jadi Anda tidak meninggalkannya di tempatnya, tetapi membawanya ke gerbang komunitas. Sebenarnya, kamu sudah berurusan dengan semua musuh, dan Chen Xiantian dan yang lainnya akan segera tiba. Karena itu, bahkan jika kamu meninggalkannya di tempatnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang kamu mengerti di mana masalahmu. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, aku mengerti. Karena pihak lain adalah teman sekelasku, dan karena keakraban dan perasaanku padanya, aku membawanya kembali. Ini tidak diperbolehkan untuk seorang pembunuh. Aku akan memutuskan hubungan dengannya. Jiang Shaoling melanjutkan lagi. Bodoh. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menepuk kepala Jiang Shaoling, menggelengkan kepalanya dan berkata. Bahkan jika kamu seorang pembunuh, kamu tidak bisa menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Aku mengatakan bahwa caramu menangani sesuatu salah, tapi aku tidak mengatakan bahwa perasaanmu salah. Memutuskan hubungan dan menjadi seseorang tanpa perasaan bukanlah apa yang ingin saya lihat. Long Zaitian adalah Tao lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan? Ketika Jiang Shaoling mendengarkan, dia tidak mengerti pada awalnya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu mengingat bahwa cara kamu menangani hal-hal kali ini salah, dan kamu tidak dapat melakukannya lagi lain kali. Saat melakukan tugas, memisahkan diri dari teman dan kerabat adalah juga melindungi mereka sampai batas tertentu. Kata Long Zaitian lagi. Dimengerti, Tuan, Shaoling terima kasih atas pengajaran Anda, dan Shaoling pasti akan mengingatnya. Jiang Shaoling berkata dengan hormat dan hormat. Bangun, apa yang kamu lakukan berlutut jika kamu tidak setuju satu sama lain. Long Zaitian melirik Jiang Shaoling dan berkata kepadanya. Bab 1257. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia berdiri. Duduk. Long Zaitian melanjutkan. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia duduk. Terima kasih Tuan. Jiang Shaoling berkata lagi. Kamu pada dasarnya pendiam, dengan kepribadian yang sedikit tertutup, dan sulit berteman dengan orang lain. Kamu pasti tidak punya banyak teman yang dekat denganmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Aku dan mereka, tidak ada lagi topik. Jiang Shaoling baru saja menjawab dengan dingin. Bagaimana dengan teman sebangkumu, hubunganmu tidak begitu baik. Long Zaitian sangat langsung dan otentik. Tuan, jangan khawatir, Shaoling pasti akan menjaga hubungan antara pria dan wanita. Di mataku, dia hanyalah teman baikku. Jiang Shaoling berkata dengan gugup. Memang benar bahwa Anda tidak boleh mengembangkan hubungan antara pria dan wanita di usia Anda, tetapi di usia ini, sangat berharga untuk memiliki hubungan yang tulus. Dalam hal kehidupan emosional pribadi, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak, Anda bisa mengendalikannya sendiri. Aku yakin kamu bisa mengendalikannya dengan baik, tentunya jika kamu mandek karena kecanduan asmara, aku tidak akan menahanmu di sisiku. Long Zaitian mengucapkan setiap kata. Tuan, ini sama sekali tidak. Ini adalah cita-cita Shaoling dalam hidup ini untuk mengikuti Tuan dan mengejar kekuatan. Saya hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Apakah itu pembelajaran atau kekuatan? Jiang Shaoling terus berbicara lagi. Itu bagus. Aku tidak memintamu untuk memutuskan hubunganmu dengan siapapun. Orang memiliki emosi dan keinginan.
Perasaan orang harus tidak terhalang. Perasaan tidak dapat dihalangi. Kamu hanya perlu menuruti kata hatimu. Long Zaitian mengangguk. Saya mengerti Tuan Long. Saya tahu bahwa kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Ketika saya melakukan tugas, terlalu banyak kontak dengan teman dan kerabat di sekitar saya hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Saya akan selalu mengingat tindakan tersebut terlambat dan tidak pernah melakukannya lagi. Jiang Shaoling terus berjanji. Siapa nama gadis itu? Long Zaitian bertanya lagi. Cheng Yuan. Jiang Shaoling menjawab. Kamu bilang dia temanmu yang sangat baik, mengapa dia teman yang sangat baik? Kenapa dia bisa menjadi temanmu yang sangat baik, tetapi yang lain tidak bisa? Long Zaitian bertanya lagi. Dia sangat baik. Ketika saya baru saja pindah ke kelas lain, dia banyak membantu saya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Saat itu, tidak ada yang mau satu meja dengan saya, dan dia tidak membenci saya, biarkan aku duduk di meja yang sama dengannya. Jiang Shaoling menunduk dan berkata perlahan. Dengan cara ini, memang baik. Namun, pada usia Anda, yang disebut hubungan bukan tidak mungkin, tetapi keberadaan hubungan harus didasarkan pada premis saling memajukan dan kemajuan bersama. Jika premis ini hilang, maka masalah akan sangat besar hilang. Long Zaitian mengangguk dan berkata pada Jiang Shaoling. Jangan khawatir, Tuan, Shaoling memiliki rasa proporsional. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Sebenarnya, aku sudah banyak mengurus urusanmu, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Long Zaitian memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Tolong beritahu saya, Tuan. Kata Jiang Shaoling. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki identitas dan informasi latar belakang Cheng Yuan. Dia adalah seseorang yang berhubungan dekat dengan Anda. Saya harap Anda dapat memahami ini. Hal-hal yang harus diselidiki, latar belakang keluarganya, dan sebagainya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Saya bisa mengerti, Tuan, ini juga untuk keselamatan semua orang. Jiang Shaoling menjawab. Tidak apa-apa. Anda telah membuat kemajuan yang baik baru-baru ini. Pertahankan. Saya harap Anda akan lebih kuat ketika Anda melakukan misi lain kali. Tadi malam, saya telah mengamati situasi Anda. Saya tahu lebih baik daripada orang lain berapa banyak kemajuan telah dibuat. Long Zaitian mengangguk. Mendengar pujian Long Zaitian, Jiang Shaoling jelas sedikit senang. Tuan, Anda berlebihan. Saya akan bekerja lebih keras. Jiang Shaoling melanjutkan lagi. Pasti lebih sulit. Tidak akan lama lagi sekelompok pembunuh yang lebih kuat akan datang ke kota Linjiang. Para pembunuh kali ini baru saja dikirim oleh mereka untuk menguji kita. Ada keberadaan yang lebih sulit di belakang. Long Zaitian melanjutkan. Saya akan melakukan dengan baik. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dengan tatapan fanatisme di matanya. Untuk sesaat, sepertinya faktor pertarungan di seluruh tubuhnya diaktifkan. Istirahatlah yang baik hari ini. Tadi malam terlalu melelahkan. Aku tidak ada hubungannya di sini. Kamu bisa keluar. Long Zaitian berkata kepada Jiang Shaoling. Terima kasih atas pengajaran Anda, Tuan. Jiang Shaoling membungkuk sedikit lagi, dengan wajah tulus, Long Zaitian hanya mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Jiang Shaoling keluar. Saat keluar, dia baru saja bertemu Lei Hu. Apakah Tuan Long mencambukmu? Apa yang kamu lakukan, Nak? Lei Hu meraih bahu Jiang Shaoling dan bertanya. Tidak ada yang salah, apa yang bisa saya lakukan? Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Cih, kamu tidak bisa membodohi paman lamamu dan aku, kamu tersipu setiap kali kamu berbohong, seperti gadis besar. Lei Hu mencibir. Kamu hanya seorang gadis besar, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, aku akan pergi berlatih. Jiang Shaoling mengibaskan tangan besar Lei Hu dengan marah, dan buru-buru pergi ke pelatihan. Pada saat ini, Long Zaitian juga keluar. Tuan Long, ini adalah akhir dari diskusi. Lei Hu melangkah maju lagi. Ini sudah berakhir. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Apakah anak ini mengakui kesalahannya, dasar keledai keras kepala? Lei Hu bertanya lagi. Itu hanya pembicaraan biasa, dan bahkan bukan masalah mengakui kesalahan. Long Zaitian tersenyum lagi. Tuan Long, apakah Anda ingin minum satu atau dua? Ini tahun baru Imlek, dan makan bersama saudara-saudara. Lei Hu menyarankan. Jangan khawatir,
lupakan sekarang. Kita baru saja selesai menghadapi gelombang pembunuh ini. Ini baru gelombang pertama, dan juga gelombang terlemah. Tantangan yang lebih besar masih menunggu kita, jadi kita tidak bisa santai. Long Zaitian berhenti, lalu berkata pada Lei Hu. Tidak apa-apa. Kita akan merayakannya setelah kita merobohkan semua aliansi pembunuh. Sampai saat itu, kita akan merayakannya selama 3 hari 3 malam. Lei Hu dengan penuh semangat berkata. Mari kita bicarakan saat itu. Dalam beberapa hari terakhir, biarkan orang-orangmu beristirahat dan menyesuaikan kondisi fisik mereka. Selain itu, meski tidak ada yang dilakukan beberapa hari ini, kamu dapat menikmati hari tahun baru. Long Zaitian mengangguk lagi. Oke, aku mengerti. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menjawab lagi. Bukankah Lu Qingyao datang hari ini? Long Zaitian bertanya lagi. Dia tidak datang ke sini hari ini. Dia sepertinya menderita beberapa luka. Dia memilih lawan yang lebih kuat, dan lebih sulit untuk dibunuh, jadi dia menderita beberapa luka. Namun, dia adalah seorang gadis kecil, dan dia dapat membunuh seorang orang besar. Ini sudah luar biasa. Lei Hu berkata dengan sedikit emosi. Bab 1258. Yah, itu seharusnya bukan cedera serius. Long Zaitian mengangguk dan berkata lagi. Tuan Long, jangan terlalu khawatir. Aku bisa melihat kulitnya tidak terlalu buruk. Dengan metode penyembuhan Tuan Long, dia seharusnya bisa segera pulih. Lei Hu juga setuju dengan kata-kata Long Zaitian. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat apa yang terjadi di sini. Sekarang aku sudah selesai menontonnya, sudah larut. Aku harus pulang. Long Zaitian melihat ke waktu, lalu berkata pada Lei Hu. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi, Tuan Long. Lei Hu cukup antusias dan otentik. Tidak perlu. Pergilah sibuk. Setelah Long Zaitian selesai berbicara, dia keluar sendiri, masuk ke mobil, dan keluar dari aula seni bela diri Tiandao. Meskipun ini adalah waktu festival musim semi, sebenarnya ini sudah musim semi, tetapi langit di kota Linjiang masih terang, dan matahari terbenam sekitar pukul 5 sore. Saat ini, matahari masih berada di puncak gunung, menampakkan separuh wajahnya, dan sinar matahari yang berwarna merah tua menyinari bumi, yang hanya terlihat di musim panas. Setelah kembali dari aula seni bela diri Tiandao, Jiang Shaoling berjalan di jalan. Pada saat ini, cahaya matahari terbenam menimpanya, dan bayangannya terbentang sangat panjang. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, dia berpakaian sangat tipis, karena kekuatannya yang meningkat, dia merasa tidak lagi takut dingin. Jiang Shaoling, kamu akhirnya kembali. Di belakang Jiang Shaoling, suara yang menyenangkan tiba-tiba datang. Jiang Shaoling menoleh untuk melihat setelah mendengar kata-kata itu. Terlihat gadis itu berdiri tidak jauh dari sana, dengan tangan di belakang, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Shaoling bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kenapa? Jika aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak bisa datang kepadamu. Mendengar ini, Cheng Yuhan cemberut, sedikit tidak senang dan otentik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku biasanya tidak di rumah pada siang hari. Aku baru kembali pada sore hari. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Aku tahu. Aku bertanya pada kakek nenekmu. Dia mengatakan bahwa kamu pergi pagi-pagi sekali dan kembali sebelum gelap, jadi aku akan menunggumu di sini. Cheng Yuhan tersenyum dan berjalan menuju Jiang Shaoling. Melihat Cheng Yuhan berjalan mendekat, Jiang Shaoling mau tidak mau melirik kaki Cheng Yuhan, dan menemukan bahwa dia bisa berjalan dengan normal. Meskipun pergelangan kaki saya terkilir tadi malam, itu tidak serius. Terlalu sakit ketika pergelangan kaki saya terkilir. Kata dokter tidak ada tulang yang sakit. Tampaknya melihat keraguan Jiang Shaoling, Cheng Yuhan menjelaskan. Mendengar ini, Jiang Shaoling memang terdiam, dia berbalik dan berjalan menuju rumah sendiri. Hei, Jiang Shaoling, kenapa kamu lari? Tunggu aku. Melihat ini, Cheng Yuhan segera mengejarnya. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia hanya diam. Hei, Jiang Shaoling, kamu yang tadi malam, kan? Apakah kamu tahu bahwa kamu membuatku takut tadi malam? Ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Aku tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Teriak Cheng Yuhan sambil berjalan. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Jiang Shaoling berbicara dengan dingin. Itu kamu, aku mengenalinya, dan aku tidak mungkin salah. Cheng Yuhan sangat yakin ketika mendengar ini.
Karena kamu sangat yakin, mengapa kamu bertanya? Jiang Shaoling terus berjalan. Aku ingin kamu mengakuinya sendiri. Cheng Yuhan menjawab. Tetapi pada saat ini, Jiang Shaoling tiba-tiba berhenti, karena Cheng Yuhan mengikuti Jiang Shaoling, dan ketika Jiang Shaoling berhenti, Cheng Yuhan hampir menabrak lengan Jiang Shaoling. Tinggi Cheng Yuhan dianggap tinggi, tetapi Jiang Shaoling masih lebih tinggi darinya. Berbalik, Jiang Shaoling menatap mata Cheng Yuhan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Cheng Yuhan juga tertegun, dan ketika dia melihat tatapan Jiang Shaoling, wajahnya yang cantik menjadi merah. Dia tidak pernah ditatap secara langsung oleh laki-laki manapun, pada saat ini, jantungnya berdetak tanpa henti. Kamu tahu terlalu banyak tentangku, dan itu tidak akan banyak membantumu. Untuk orang biasa, orang sepertiku harus menjauh. Jiang Shaoling berbicara dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata ini, Cheng Yuhan membeku lagi dan membeku di tempat. Setelah mengatakan ini, Jiang Shaoling berbalik dan pergi, meninggalkan Cheng Yuhan dalam keadaan linglung. Mengapa Anda ingin menghindarinya? Saya tidak menginginkannya. Saya tidak ingin menghindarinya. Jiang Shaoling, jangan beritahu saya jika Anda tidak memberi tahu saya. Saya hanya tidak bertanya di masa depan. Kenapa kamu ingin aku menghindarimu? Kamu bukan hantu, kenapa aku harus menghindarinya? Mendengar ini, Cheng Yuhan mengejarnya lagi. Setelah berjalan sekitar 10 meter, Cheng Yuhan tiba-tiba berjongkok dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Mendesis. Cheng Yuhan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Jiang Shaoling, aku tidak bisa pergi lagi, aku kesakitan. Cheng Yuhan berteriak keras. Mendengar suara ini, Jiang Shaoling hanya bisa berhenti, berjalan mundur dengan wajah enggan, dan berjongkok di depan Cheng Yuhan. Bagaimana? Jiang Shaoling bertanya dengan nada tenang. Sakit saja. Siapa yang menyuruhmu berjalan begitu cepat? Kata dokter kamu tidak bisa berjalan terlalu cepat. Jika kamu berjalan terlalu cepat, pasti akan sakit. Ini semua salahmu. Cheng Yuhan menamparkan bahu Jiang Shaoling dengan kesal, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Bisakah aku berjalan denganmu? Jiang Shaoling bertanya. Tidak bisa. Cheng Yuhan berkata dengan sedikit marah. Bagaimana kalau aku memanggil mobil dan mengantarmu pulang? Jiang Shaoling melihat sekeliling, lalu berkata, aku tidak mau. Aku ingin makan makanan yang dibuat oleh nenekku malam ini. Setidaknya aku harus menyelesaikan makan sebelum pergi. Selain itu, aku memberitahu ibuku bahwa aku pergi makan di rumah teman sekelas, dan rumah itu tidak memasak makananku. Cheng Yuhan mengerutkan bibirnya, sedikit sedih. Lalu kapan kamu bisa pergi? Masih agak jauh dari rumahku. Jiang Shaoling berkata tanpa daya. Mana saya tahu, pokoknya sakit sekali sekarang sampai saya tidak bisa jalan lagi. Saya baru bisa jalan kalau sakitnya berhenti. Cheng Yuhan cemberut. Mendengar ini, Jiang Shaoling merasa sedikit malu, mereka berdua tidak bisa hanya berjongkok di tempat ini sepanjang waktu, kalau tidak orang akan mengira mereka sakit. Jiang Shaoling berpikir sejenak, mengenakan bajunya sendiri, dan membelakangi Cheng Yuhan. Melihat ini, Cheng Yuhan berbaring di tanah dengan mudah, dan mencengkeram leher Jiang Shaoling dengan kuat. Jiang Shaoling memiliki kekuatan yang besar, dan berat badan Cheng Yuhan sama sekali tidak berarti baginya. Dengan Cheng Yuhan di punggungnya, Jiang Shaoling menuju ke rumahnya. Digendong oleh Jiang Shaoling, Cheng Yuhan akhirnya memiliki senyum puas di bibirnya. Cahaya matahari terbenam menyinari mereka, dan Cheng Yuhan tidak bisa menahan wajahnya yang cantik di punggung Jiang Shaoling. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia benar-benar menginginkan perasaan ini. Ketika dia bersama Jiang Shaoling, dia bisa selalu merasakan rasa aman yang tak tertandingi. Jiang Shaoling, aku punya pertanyaan untukmu. Cheng Yuhan berbicara. Ada pertanyaan? Tanyakan saja. Jiang Shaoling terus berjalan dan berkata. Apa pendapatmu tentang cinta monyet? Cheng Yuhan berhenti dan bertanya tiba-tiba. Bab 1259. Mendengar kata-kata Cheng Yuhan, wajah Jiang Shaoling memerah. Bagaimana dengan cinta monyet? Bagaimana saya tahu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Suara Jiang Shaoling sedikit bingung dan otentik. Hihi, kamu tersipu, kamu sangat lurus. Cheng Yuhan memandang wajah samping Jiang Shaoling dan berkata sambil menyeringai. Tidak, matahari terbenam yang menyinari wajahnya, jadi kelihatannya merah. Jiang Shaoling berbicara dengan ragu-ragu. Oke, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Cheng Yuhan berkata lagi. Kita masih anak-anak, oke, bisakah kita berhenti membicarakan hal-hal ini?
Jiang Shaoling sedikit membosankan dan otentik. Aku baru saja bertanya bagaimana cinta monyetmu, tapi aku tidak mengatakan apa yang akan kita lakukan. Apa yang membuatmu begitu gugup? Kata Cheng Yuhan dengan senyum genit. Yah, menurutku itu tidak terlalu bagus. Menurutku kita harus fokus belajar di usia kita. Jiang Shaoling berkata terus terang. Aku juga berpikir begitu. Tapi saat kita dewasa dan diterima di universitas yang ideal, kamu akan menjadi pilihan pertamaku. Cheng Yuhan berkata lagi. Pilihan pertama apa? Jiang Shaoling bertanya secara naluriah. Pilihan nomor satu pacarku. Cheng Yuhan menerima begitu saja bahwa tidak mungkin dia mengatakan kata-kata seperti itu di depan orang lain, tetapi di depan Jiang Shaoling, dia merasa semuanya sangat normal. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Hei, Jiang Shaoling, apa maksudmu dengan tidak berbicara? Apakah kamu tidak menyukaiku? Melihat kurangnya tanggapan Jiang Shaoling, Cheng Yuhan sedikit tidak puas. Tidak. Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu bisakah aku menjadi pacar nomor satumu? Mendengar ini, Cheng Yuhan mengulurkan jari kelingkingnya untuk berhubungan dengan Jiang Shaoling. Melihat ini, Jiang Shaoling berhenti, dan menurunkan Cheng Yuhan. Menghadapi jari kelingking Cheng Yuhan, Jiang Shaoling juga terhubung dengan tenang. Hihi, oke, itu saja. Jari-jari kecil dari keduanya terhubung bersama, kata Cheng Yuhan sambil terkikik. Setelah melakukan semua ini, Jiang Shaoling berjongkok memunggungi Cheng Yuhan, dan Cheng Yuhan berbaring dengan sangat terampil. Pada saat ini, senyum puas muncul di wajah cantik Cheng Yuhan, seolah dia telah mencapai tujuan besar. Ngomong-ngomong, Jiang Shaoling, universitas yang ingin saya masuki adalah Universitas Kota Linjiang. Universitas Linjiang adalah salah satu universitas terbaik di Provinsi Jiangnan. Orang tua saya tidak ingin saya belajar terlalu jauh, jadi Universitas Linjiang adalah pilihan saya. Cheng Yuhan berkata lagi. Saya juga ingin diterima di Universitas Linjiang. Kakek nenek saya semuanya ada di kota Linjiang. Mereka sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Ekspresi Jiang Shaoling tenang dan otentik. Oke, begitulah seharusnya. Mudah bagi kita berdua untuk diterima di Universitas Linjiang dengan nilai seperti itu, kan? Cheng Yuhan berkata dengan gembira. Seharusnya sulit. Jiang Shaoling berkata lagi. Hei, idiot, kenapa kamu begitu bodoh? Melihat tatapan bingung Jiang Shaoling, Cheng Yuhan berkata dengan tulus. Jiang Shaoling tidak berbicara, tetapi terus berjalan ke depan. Berbicara sambil berjalan, setelah berjalan beberapa menit, akhirnya hampir tiba. Kau menurunkanku. Cheng Yuhan berkata kepada Jiang Shaoling. Mengapa? Jiang Shaoling bertanya. Kakiku tidak terlalu sakit. Seharusnya aku bisa berjalan. Yang terpenting adalah jika kakek nenekku melihatnya, mereka mungkin akan banyak berpikir. Cheng Yuhan berkata lagi. Baik. Sulit bagi Jiang Shaoling untuk tidak setuju dengan kata-kata Cheng Yuhan, jadi dia menjatuhkan Cheng Yuhan. Setelah menurunkan Cheng Yuhan, Jiang Shaoling maju beberapa langkah. Hei, kuku babi besar, maukah kamu membantuku? Melihat Jiang Shaoling seperti ini, Cheng Yuhan berkata dengan marah. Mendengar ini, Jiang Shaoling hanya bisa kembali untuk membantu Cheng Yuhan. Dengan dukungan Jiang Shaoling, keduanya akhirnya berjalan perlahan menuju rumah Jiang Shaoling. Ketika dia datang ke pintu, Jiang Shaoling mendorong pintu hingga terbuka. Apakah Shaoling kembali? Saat ini, rumah itu terang benderang, dan ketika Jiang Shaoling masuk, suara wanita tua dari keluarga Jiang datang. Kakek, nenek, aku kembali. Jiang Shaoling membantu Cheng Yuhan masuk. Yo, Nona Yuhan juga ada di sini. Melihat ini, wanita tua dari keluarga Jiang sedikit terkejut. Kakek nenek. Cheng Yuhan tersenyum dan berkata. Tepat pada waktunya untuk makan. Ada apa? Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk mendukungmu? Mendengar ini, Jiang Da tertawa. Kakiku terkilir secara tidak sengaja. Kata Cheng Yuhan dengan malu. Mengapa kamu begitu ceroboh? Bagaimana? Apakah lukanya serius? Apakah kamu ingin ke dokter? Wanita tua dari keluarga Jiang juga datang untuk membantu Cheng Yuhan ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa. Hanya sedikit sakit. Kamu tidak bisa berjalan terlalu cepat. Jika kamu berjalan terlalu cepat, itu akan sakit. Cheng Yuhan berkata dengan tergesa-gesa lagi. Aku akan mandi dulu, aku berkeringat terlalu banyak. Jiang Shaoling berkata kepada kedua lelaki tua itu. Pergi, Nona Yuhan, ayo,
Ayo, duduk, kenapa kamu di sini sangat larut? Nyonya tua dari keluarga Jiang menyapa dengan sangat hangat. Saya di sini untuk mencari Shaoling, dan Shaoling tidak ada di sini pada siang hari. Cheng Yuhan berkata lagi. Itu benar, anak ini, dia pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Ketika Jiang Da mendengar kata-kata itu, dia juga berkata, aku hanya ada hubungannya dengan dia, jadi aku datang ke sini. Cheng Yuhan menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik sedikit kemerahan. Faktanya, dia sama sekali tidak punya urusan dengan Jiang Shaoling, dia hanya ingin melihat Jiang Shaoling. Lagi pula, setelah mengalami apa yang terjadi tadi malam, dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Kamu memberitahunya sebelumnya bahwa cukup membiarkannya tinggal di rumah pada siang hari. Dengan kata lain, karena ini tahun baru Imlek, dia hanya berlarian. Wanita tua dari keluarga Jiang tertawa ketika mendengar ini. Dia mungkin punya bisnis sendiri, dia bukan tipe orang yang suka berkeliaran. Cheng Yuhan menunduk dan berkata, jangan pedulikan dia, kemarilah, makan, 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 makan. Ini tepat waktu untuk makan malam, dan ada terlalu banyak hidangan untuk dimakan hari ini. Jangan menunggu Shaoling, kami tidak menunggu dia setiap hari untuk makan malam. Wanita tua dari keluarga Jiang menyapa lagi. Terima kasih kakek nenek. Cheng Yuhan sedikit tergerak dan berkata, dan mulai makan dulu. Setelah sekitar 10 menit, Jiang Shaoling keluar setelah mencuci, mengeringkan rambutnya, dan mengenakan pakaian baru, meskipun dia baru berusia 15 atau 16 tahun, dia tinggi dan berotot. Tapi dia bukan pria besar yang sangat bodoh, tubuhnya adalah tipe yang kuat dan kuat. Melihat Jiang Shaoling, Cheng Yuhan tersipu cantik, sosok Jiang Shaoling sedikit di luar dugaannya. Ayo makan, jangan sungkan. Jiang Da menyapa lagi. Jiang Shaoling juga duduk ketika mendengar kata-kata itu. Setelah Jiang Shaoling duduk, Cheng Yuhan hampir secara naluriah memasukkan kaki ayam ke dalam mangkuk Jiang Shaoling. Tapi setelah melakukan ini, dia hanya merasa ada yang tidak beres. Udara di sekitarnya tiba-tiba hening, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit halus. Melihat langkah Cheng Yuhan, kedua lelaki tua itu juga tertegun. Bab 1260. Merasakan suasana aneh di sekitarnya, wajah cantik Cheng Yuhan memerah. Yah, pergelangan kakiku terkilir, dan dia menggendongku kembali. Lagi pula, dia belum makan sepanjang hari, jadi dia pasti sangat lapar. Cheng Yuhan menjelaskan dengan agak enggan. Terima kasih. Jiang Shaoling melirik Cheng Yuhan, lalu berkata, sama-sama. Cheng Yuhan memaksakan senyum. Oh, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Makan, ada banyak sekali hidangan, jika kamu tidak makan, kami tidak bisa menghabiskan semuanya. Wanita tua dari keluarga Jiang memiliki pikiran yang tajam, dan dengan cepat merapikan semuanya. Kakek, nenek, kamu juga makan. Cheng Yuhan tersenyum, dan juga mengambil sepotong daging untuk Jiang Da dan wanita tua dari keluarga Jiang, lalu memakannya dengan gembira, dan makan selama sekitar setengah jam. Setelah makan, Cheng Yuhan tidak segera pergi, tetapi berjalan ke kamar Jiang Shaoling untuk berjalan-jalan, dan Jiang Shaoling sedang menulis sesuatu. Hei, kamu lebih bodoh dariku, tapi kamu jauh lebih rajin dariku. Cheng Yuhan memandang Jiang Shaoling yang sedang menulis dengan serius, dan berkata dengan tulus. Bagaimana kamu melihat itu? Jiang Shaoling bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kamu mendapat 148 poin dalam ujian akhir matematika karena kamu hanya bisa mendapatkan 148 poin. Aku mendapat 150 poin karena makalah hanya mendapat 150 poin. Kamu mengerti? Cheng Yuhan menghela nafas. Selama aku mencoba sedikit lebih keras, aku akan baik-baik saja. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata ini, ekspresinya tenang dan otentik. Kamu telah bekerja sangat keras. Namun, kamu berbeda dari saya. Orang tua saya telah mengirim saya ke berbagai sekolah penjejalan sejak saya masih kecil. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk belajar. Oleh karena itu, kami memperoleh sumber belajar berbeda. Jika Anda memiliki sumber belajar yang sama dengan saya, Anda pasti akan lebih baik dari saya. Cheng Yuhan mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan dan berkata dengan tulus. Yang utama adalah melihat orang. Jiang Shaoling berkata, tetapi terus menyalin sesuatu, menyalin beberapa formula dan sejenisnya. Melihat Jiang Shaoling sibuk, Cheng Yuhan duduk di samping, menonton dengan bosan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada lengan Jiang Shaoling, lengannya sangat berotot, dengan otot yang tegas.
Cheng Yuhan melihatnya dan mau tidak mau menusuknya dengan jarinya. Lembut. Kupikir akan keras. Bisakah aku merasakannya? Ada kemegahan di mata indah Cheng Yuhan, dia sangat ingin tahu dan otentik. Apa yang begitu menarik tentang ini? Jiang Shaoling menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Kalau begitu kamu setuju." Cheng Yuhan meremas keras ketika mendengar ini. "Apa yang kamu lakukan di siang hari?" tanya Cheng Yuhan. "Latihan." Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, "Tidak heran, Zhou Hao dan yang lainnya bukan tandinganmu setelah berlatih di seluruh tubuh. Sekarang setelah mereka melihatmu, mereka semua mengambil jalan memutar." Cheng Yuhan tampak jernih. "Ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang aku, terutama yang terjadi tadi malam, bahkan orang terdekatmu, kakek nenekku, orang tuamu, siapapun." Jiang Shaoling mengingat sesuatu, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, bagaimana aku bisa membicarakan hal semacam ini? Aku bukan orang bodoh." Ketika Cheng Yuhan mendengar kata-kata itu, dia sangat tegas dan otentik. Setelah berbicara, dia melihat waktu. "Sudah hampir waktunya. Aku akan pulang. Jika aku tidak pulang setelah jam 10, ibuku akan memarahiku. Jika kamu seperti ini, naik taksi dan kembali." Jiang Shaoling berkata kepada Cheng Yuhan, "Jangan naik taksi, biayanya terlalu mahal." Cheng Yuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, aku punya uang." Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab, "Saya tidak butuh uang Anda. Anda bisa membawa saya ke stasiun bus. Stasiun bus langsung menuju gerbang komunitas saya." Cheng Yuhan juga berkata, "Ayo." Jiang Shaoling tidak banyak bicara, hanya berdiri. Cheng Yuhan berdiri dan berjalan perlahan. "Kakek dan nenek, aku pergi. Sudah larut. Jika aku tidak pulang, ibuku akan menyalahkanku." Setelah akhirnya berjalan keluar, kata Cheng Yuhan. Saat ini, Jiang Da ada di kamarnya, dan wanita tua dari keluarga Jiang sedang sibuk dengan sesuatu di dapur. "Oke, ayo pergi, ini sudah sangat larut." "Shaoling, kaki dan kakinya tidak nyaman, kamu bisa mengantarnya." Perintah wanita tua dari keluarga Jiang. "Apakah kamu ingin aku turun dengan Shaoling?" Saat ini, Jiang Da juga keluar dan bertanya. "Tidak, tidak, terima kasih kakek, Shaoling bisa melakukannya sendiri, jangan ganggu kamu." Ketika Cheng Yuhan mendengar ini, dia buru-buru berkata lagi. "Baiklah kalau begitu, pelan-pelan." Jiang Da baru saja berkata. Setelah bertukar salam, Jiang Shaoling dan Cheng Yuhan keluar. "Saat Anda keluar, Anda pergi ke arah terminal bus." Wanita tua, hubungan antara kedua anak ini terlalu baik. Setelah Jiang Shaoling dan Cheng Yuhan pergi, Jiang Da berkata dengan emosi. "Aku juga berpikir begitu. Namun, Nona Yuhan memang gadis yang baik. Dia berbakti dan bijaksana. Kudengar prestasi akademiknya tidak buruk." Wanita tua dari keluarga Jiang juga setuju ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, tidak mudah menangani anak ini di usia ini. Jiang Da sedikit malu. Shaoling hampir 16 tahun, dan Nona Yuhan seumuran dengannya. Jika butuh 2 tahun lagi, kami senang melihatnya. Tapi sekarang sekolah menengah, waktu yang kritis. Wanita tua dari keluarga Jiang juga sedikit khawatir. Hal semacam ini harus dihindari daripada diblokir. Semakin kamu mengendalikan mereka, semakin keras perlawanan mereka. Jiang Da mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Wanita tua dari keluarga Jiang bertanya. "Mari kita mengobrol dengan Shaoling nanti dan mendengar apa yang dia pikirkan." "Tapi, wanita tua, bukankah menurutmu gadis kecil ini adalah gadis yang baik? Dia memiliki kepribadian yang lembut dan masuk akal. Jika ada menantu perempuan seperti itu, saya akan sangat puas." Jiang Da berkata begitu, tapi ada ekspresi rindu di wajahnya. "Apakah kamu gila? Dia baru berusia 15 atau 16 tahun, oke." Wanita tua dari keluarga Jiang berkata dengan marah. "Dalam 2 atau 3 tahun, anak-anak akan berusia 18 tahun, dan mereka akan menjadi dewasa. Oleh karena itu, anak-anak perlu dibimbing dengan baik. Umur seseorang begitu panjang, apa yang terjadi setelah 2 tahun?" Kata Jiang Da lagi. "Itu benar, tapi mereka masih terlalu muda sekarang. Masih banyak ketidakpastian dalam hubungan di usia ini. Jika hubungan mereka masih bisa begitu baik setelah 3 atau 5 tahun, mereka pasti bisa bersama." Wanita tua dari keluarga Jiang juga berkata. "Itu benar, wanita tua, kamu juga sangat menyukai menantu seperti itu." Jiang Da tersenyum. "Favorit adalah Zhong Yi,
dan itu akan tumbuh di masa depan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Namun, gadis Yuhan ini sepertinya berasal dari keluarga kaya, dan dia mungkin tidak menyukai kita. Wanita tua dari keluarga Jiang sedikit khawatir lagi. Cucu saya pandai olahraga, dan prestasi akademiknya sangat bagus. Cucu saya tidak buruk. Mengapa mereka memandang rendah dia? Ketika Jiang Da mendengar ini, dia berbicara dengan percaya diri. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.